Ini juga nggak kalah brutal karena mantannya dibakar. Selain itu, kasus ini tuh masih baru, alias tahun 2023. Balik lagi sama gue Fanny di Kena Mental. Thank you yang udah klik video ini, dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, gue ucapin selamat datang. Semoga kalian suka sama video-video yang ada di channel ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Nah, karena minggu lalu kita udah sempat bahas soal kasusnya Elisa dari Pandeglang. Yang belum nonton videonya nanti bisa klik aja video yang ini. Dari kasus itu bisa dibilang kita jadi agak terinspirasi gitu. Tapi maksudnya terinspirasi dalam hal riset, guys. Seberapa banyak sih kasus penganiayaan hingga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh mantan pacar? Mantan pacar ya, bukan mantan suami. Karena bisa dibilang istilahnya kalau mereka udah putus, harusnya mereka udah nggak ada urusan lagi dong. Tapi kok ini bisa sampai melakukan penganiayaan dan pembunuhan? Nah, bisa dibilang ini edisi spesial ya, karena kita udah merangkum beberapa cerita. Dan ini dia, 5 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para mantan. Kasus pertama datang dari USA, di mana awal pertemuan dari Jodi Arias dengan mantan pacarnya yang bernama Travis Alexander pada tahun 2006 bulan September di acara kayak konferensi bisnis gitu. Nah, Travis ini beragama Mormon, guys, yang di agamanya ini menyatakan melarang untuk melakukan hubungan dengan pasangan beda agama. Si Jodi pun akhirnya masuk nih ke agama Mormon yang akhirnya dibaptis pada bulan November tahun 2006. Mereka pun boleh deh pacaran karena bisa dibilang kayak udah sah gitu karena satu agama. Tapi hubungannya ini nggak berlangsung lama, karena mereka putus pada bulan Juni tahun 2007. Jodi BTW cewek ya. Karena bisa dibilang hubungannya ini udah toxic relationship banget, guys. Kalau kata Gen Z tuh bisa dibilang si Jodi ini udah red flag parah. Karena hubungan ini bukan berisi mengenai cinta dan kasih sayang lagi, melainkan obsesi yang besar terhadap Travis. Nah, karena biasanya kalau toxic relationship itu kan emang susah banget ya keluarnya. Jadi si Travis ini masih sering banget kontak-kontakan sama Jodi, yang akhirnya mereka ini sepakat untuk masih melakukan hubungan intim tapi dengan HTS atau hubungan tanpa status. Tapi lama-kelamaan si Travis ini ngerasa, wah kayaknya sakit jiwa deh nih si Jodi. Soalnya after mereka putus gak cuma Travis aja yang diteror, melainkan orang-orang sekitarnya Travis juga kena teror. Ditambah lagi, sikap overprotective-nya si Jodi ini nggak pernah berubah dari mereka pacaran sampai putus. Bahkan yang lebih parah, si Travis nih lagi mandi aja di foto, guys. Saking udah obsesinya banget sama si Travis. Akhirnya mereka pun berantem dan cekcok. Di sini, Travis mengatakan bahwa Jodi ini merupakan manusia rendahan dan sosiopat. Dari situ, Jodi ngerasa sakit hati sampai akhirnya pada tahun 2008, Jodi Travis dengan 27 kali tikaman. Kemudian ada tembakan di kepala dan sayatan di tenggorokannya. Dan jasadnya Travis ini ditemuin sama temen-temennya di kamar mandi rumahnya Travis, yaitu di Mesa, Arizona, USA. Karena mereka ini khawatir kenapa kok Travis nggak bisa dihubungin, nggak pernah masuk kantor, hampir selama semingguan. Akhirnya Jodi pun ditangkap pada 15 Juli tahun 2008 atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Selama penyelidikan, interogasi, dan persidangan yang memakan waktu 5 bulan lamanya, Jodi ini ngasih keterangan yang gak jelas, guys. Selalu beda-beda dan menunjukkan sikap-sikap yang aneh. Dan pada tanggal 8 Mei tahun 2013, Jodi ini dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Menurutku Menurutku kasus ini lumayan seru sih kalau misalnya kita bahas lengkap. Kalau kalian mau pembahasan yang terpisah, boleh kalian komen di bawah ya.
Next, kasus selanjutnya masih dari Amerika Serikat, yaitu kasus Zachariah Anderson. Anderson ini merupakan ayah dari 3 anak yang berusia 42 tahun. Mantan pacarnya bernama Sadie Beckham yang saat itu kondisinya udah putus nih. Taulah ya kalau di luar negeri gimana mau pacaran sampai punya anak juga itu bisa dibilang ya sah-sah aja. Nah, Mbak Sadie ini ceritanya ngedate nih sama pacar barunya yang bernama Rosalio, susah nih namanya. Rosalio Gutierrez Jr. Ya, kurang lebih itulah namanya ya. Di sini posisinya si Anderson tuh nggak suka alias emang masih gamon nih. Jadi dari bulan Maret sampai bulan April tahun 2020, Anderson ini nyuruh putrinya yang berusia 15 tahun untuk menjadi mata-mata. Sampai puncaknya pada tanggal 17 Mei tahun 2020, Rosalia ini terakhir terlihat hidup dan dinyatakan hilang dari apartemennya di Woodcraft, Kenosha, Amerika Serikat. Sadie yang panik nggak bisa hubungin pacarnya datanglah nih ke rumahnya si Travis untuk ngecek. Tapi begitu dia sampai, dia langsung telepon polisi. Jadi di rumahnya nih setelah diselidiki banyak banget ditemukan darah yang diduga ada tanda-tanda perkelahian. Kalau dilihat dari banyaknya darah yang ada di rumahnya Travis, penyelidik ini bilang kayaknya Travis ini udah nggak selamat. Tapi jasadnya belum ditemuin guys. Penyelidikan pun mengarah ke Anderson karena dia ketahuan di CCTV abis beli plastik sampah, sarung tangan latex, dan tisu pemutih dari minimarket. Di rumah dan lahan pertaniannya juga ditemukan lubang kayak bekas kebakar gitu dengan sisa-sisa botol pemutih dan pakaian di antara abu yang diduga pakaian itu tuh dipakai waktu membunuh Rosalio. Hasil forensik juga membuktikan ditemukannya DNA Rosalio di mobil van kerjanya. Wah, pokoknya banyak deh bukti-bukti yang mengarah ke Anderson. Dan ternyata memang benar nih, yang membunuh si Rosalio adalah Anderson dengan memukulinya hingga tewas. Akhirnya Anderson ini ditangkap dan didakwa dengan tuduhan menguntit, pembunuhan tingkat pertama, dan menyembunyikan mayat di pengadilan wilayah Kenosha, Wisconsin. Nah, dikabarkan mayatnya sampai sekarang belum ditemuin guys. Next, kasus selanjutnya datang dari negara kita sendiri, yaitu kasusnya Ade Sarah di tahun 2014. Ade Sarah Angelina Suroto yang berumur 19 tahun merupakan mahasiswi di Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Ini lebih parah sih guys, karena yang membunuhnya itu bukan cuma mantan pacarnya, tapi juga pacar baru si mantannya itu. Mayat Ade Sarah ini ditemukan setelah dibunuh dan dibuang di Tol Jor Ruas Bintara kilometer 41 Bekasi, Jawa Barat. Jadi ceritanya di hari Senin tanggal 3 Maret tahun 2014, Sarah ini mau berangkat ngampus nih, diantar sama ayahnya dari rumahnya yang ada di Pulau Gadung, Jawa Timur. Dari rumahnya yang ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diantarlah tuh ke stasiun Klender. Dan rencananya di hari itu setelah ngampus, si Sarah ini tuh mau les bahasa Jerman di Goethe Institute. Tapi sampai sore hari, si Sarah ini nggak ada kabar, dihubungin sama ibunya pun nggak bisa. Awalnya mereka mikir, mungkin si Sarah ini kayak lagi buru-buru gitu, jadi nggak sempet ngabarin. Tapi sampai malam pun tetap nggak ada kabar, dihubungin sama ayahnya pun juga nggak bisa, handphonenya udah nggak aktif. Dicarilah dia, ditanya ke semua teman-temannya, sampai akhirnya orang tuanya pun lapor polisi. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 5 Maret tahun 2014, jasadnya ditemukan udah nggak bernyawa. Setelah diusut, teman-temannya ini kan dimintai keterangan kan, termasuk mantannya juga tuh, yang emang datang melayat ke RSCM. Mantannya ini bernama Ahmad Iman Al-Hafidz yang berumur 19 tahun juga. Polisi ini awalnya curiga sama Hafidz karena dia punya bekas luka gitu di tangannya. Diinterogasi lah nih lebih lanjut, dan ternyata diketahui bahwa bekas luka itu adalah bekas gigitan dari Ade Sarah. Akhirnya terkuaklah bahwa si Hafidz ini yang membunuh Ade Sarah dibantu sama pacar barunya yaitu Ashifa Ramadhani, yang sama-sama umur 19 tahun juga. Coba tuh, 19 tahun semua. Gue jadi inget kasusnya si Elisa, itu pelakunya juga masih... umur berapa ya dia? Lupa lagi. Diketahui Sarah ini dibunuh di dalam mobil Kia Visto milik Hafidz. Dimana awalnya si Ashifa ini katanya ngajak si Sarah untuk masuk ke dalam mobil dengan tujuan untuk nyelesain masalah sama mantannya itu. Tapi ujung-ujungnya cekcok. Sampai akhirnya Sarah ini mau kabur tapi ditahan dan dianiaya di dalam mobil. Sarah ini disetrum, dipukul, dicekik, bahkan mulutnya tuh disumpel pakai kertas koran sama tisu juga. Hafidz ini mengaku sakit hati dan gak terima mereka itu putus karena perbedaan agama.
Sedangkan Ashifa, ini sebenarnya gue nggak ngerti korelasinya ya, karena si Ashifa ini tuh ngebantuin Hafiz, sedangkan alasan dia bantu ngebantu si Sarah itu karena dia tuh kesel Hafiz ini masih sering kontekan sama si Sarah. Inilah kalau misalnya terlalu buta akan cinta. Mereka berdua pun dipidana penjara selama 20 tahun. Tapi mereka ini nggak mengajukan banding. Akhirnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU itu yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasilnya tetap sama nih, 20 tahun. Tapi si JPU-nya nggak nyerah dengan melanjutkan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung, yang lantas memperberat mereka berdua dengan hukuman pidana seumur hidup. Syukurin. Next, kasus selanjutnya datang gak jauh nih dari sini, alias di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya di Danau Segara City, Kecamatan Tarumajaya. Kasus pembunuhan ini dikatakan terjadi karena ada rasa cemburu buta nih dari FF yang berumur 20 tahun, yang menyebabkan FF berusia 20 tahun, emosi dan kalap, dan akhirnya membunuh pacar baru mantannya. Kalau ini yang dibunuh tuh pacar baru mantannya, yaitu bernama Rizky, berusia 20 tahun juga. Jadi ceritanya, si FF ini tuh kesel karena kan dia baru pulang gitu dari luar kota. Pas dia udah pulang, terus dia main nih ke rumah mantannya, si mantannya ini diketahui udah punya pacar baru. Terus dia juga asik chattingan gitu sama si Rizky, sampai akhirnya FF yang masih sayang sama mantannya ini cemburu brutal. Kemudian dia langsung merencanakan pembunuhan. Gila, umur 20 tahun loh. Udah bikin strategi untuk membunuh orang. FF ini langsung nyari tahu tentang Rizky lewat Facebook. Abis itu dia ngejadwalin ketemuan sama Rizky, tepatnya di hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022. Nah, ceritanya si Rizky ini tuh emang sekalian lagi nongkrong gitu sama temen-temennya di Danau Segara City. Terus gak lama si FF ini datang dengan 2 temennya naik motor. Pas datang dia langsung teriak tuh, mana yang namanya Rizky? Set, so jagoan banget loh. Pas udah ketemu berantem lah mereka, dicekik lah, ditampol, tonjok-tonjokan, tapi di situ masih pakai tangan kosong. Katanya sih mereka itu sempat dipisahin sama temen-temennya. Tapi si FF ini curang, ternyata dia bawa pisau dan langsung ditancepin tuh ke dadanya Rizky. Nyawa Rizky pun nggak tertolong. Karena emang niatnya si FF ini dari awal tuh bukan cuma ngajak duel doang. Nah, si FF ini sempat kabur nih sampai 6 jam pasca penusukan, yang akhirnya dia ditangkap di Sentul, Kabupaten Bogor. Sekarang dia menjadi tahanan Mapolsek Tarumajaya, Polres Metro Bekasi. Siapa yang bisa tebak dia kena pidana apa? Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video-video sebelumnya pasti tahu. Yap, pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara sedikitnya 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati. Next, kasus terakhir ini datang dari Kalimantan. Ini juga nggak kalah brutal karena mantannya dibakar. Selain itu, kasus ini tuh masih baru, alias tahun 2023. Jadi ceritanya, korban yang bernama Nashida atau akrab disapa Ida, berumur 27 tahun, itu putus sama pacarnya yang bernama Tarmiji atau Untung, yang berusia 37 tahun. Motifnya lagi-lagi sakit hati karena si pelaku ini diputusin sama Ida. Tapi si Untung ini sempat ngasih keterangan kalau dia tuh dulu pernah dikasih obat penenang sama si Ida, yang habis itu dia tuh bawa motor bareng sama anaknya. Tapi karena habis minum obat penenang, dia pun kecelakaan dan menyebabkan anaknya meninggal dunia. Nah, dari situ si Ida ini disalahin atas kematian anaknya. Tapi untuk motif utamanya itu emang masih dalam penyidikan ya guys. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023 pukul dini hari, tiba-tiba Ida ini dibekap di parkiran mobil belakang di salah satu tempat hiburan malam gitu, di Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin. Di situ nggak pakai bak bibu lagi, si Untung ini langsung nyiram Ida pakai bensin terus nyalain korek api. Akhirnya api pun menyebar dengan cepat dan si Untung ini langsung kabur gitu aja. Alhamdulillahnya di situ emang ada beberapa orang yang akhirnya langsung nolongin si Ida ini dan membawanya ke Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Jadi Ida ini berhasil selamat dengan luka bakar di area wajah, dada, dan lengan kirinya.
Setelah kabur, untung ini sempat hilang 3 minggu guys. Dan berhasil ditangkap di Basiri, Banjarmasin. Tapi harus ditembak dulu kakinya, karena dia mau kabur lagi. Sekarang dia udah ditahan di Polresta Banjarmasin dengan ancaman pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Nah itu dia guys, 5 kasus penganiayaan dan pembunuhan dari barisan para mantan. Yang ternyata emang setelah putus itu belum tentu mereka bisa dibilang merasa urusannya itu udah selesai. Ada yang belum selesai sama hatinya, ada yang emang sakit hatinya, ada yang emang niatnya balas dendam. Ya makanya kalau misalnya kita udah putus nih sama seseorang, tolong dijaga dengan baik tali silaturahminya. Tapi kalau emang udah toksik banget, ya udahlah tinggalin aja nggak apa-apa. Tapi kita tetap harus hati-hati karena kita nggak pernah tahu sejauh apa niat mereka. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau misalnya kalian punya ide cerita, ide konten, saran, kritik, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau DM aja di official Instagram kita @kenamental. Jangan lupa untuk klik like dan share juga, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan gue Fanny Widya pamit undur diri, see you in another video. Bye-bye!